Ada sedikit penambahan ya di pilar kanan kiri, karena nanti setelah sampai di Medan akan dipasangi pelindung kaca atau istilahnya ram-raman ya. Karena kalau daerah Sumatera kan memang rawan untuk pelemparan batu. Jadi ada kandang macan ya di bagian belakang yang nanti bisa terhubung keluar ke bagasi atas roda di belakang sisi sopir ya. Jadi ini bisa difungsikan untuk tempat menaruh barang atau mungkin bisa difungsikan untuk tempat tidur driver ya. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adi Putro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat pagi teman-teman Adi Putro Lovers. Kembali lagi ya bersama saya. Saat ini saya sedang berjalan menuju ke gedung finishing utama. Pagi ini kita akan lihat seperti apa prosesnya, karena akan ada 2 unit dengan bodi UHD yang teman-teman Adi Putro mungkin sudah tahu ya, bahwa hari ini akan rilis 2 unit dari PO Bintang Utara asal Medan ya teman-teman. Jadi kita lihat sebentar lagi, saya sedang jalan menuju ke gedung finishing utama ya. Kita akan lihat seperti apa sih persiapannya, karena rencananya hari ini harus rilis pulang ke Sumatera ya teman-teman, tepatnya di kota Medan. Dan seperti apa sih persiapannya kalau kita lihat dari kru, supir, mekanik dari pihak Volvo sudah datang untuk melakukan PDA ulang, mengecek kelistrikan apa saja sih yang kurang-kurangnya ya teman-teman. Nah, ini banyak sekali bis yang akan siap rilis, kita persiapkan di minggu ini akan satu persatu keluar ya teman-teman. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu 2 UHD ya yang akan siap rilis. Nah, seperti apa persiapannya, ikutin terus ya, karena sebentar lagi saya akan review semuanya. Oke, teman-teman Adi Putro, sekarang saya sudah berada di depan 2 unit milik PO Bintang Utara Putra ya. Jadi 2 unit ini sudah ready dan sebentar lagi akan rilis dan keluar dari gedung finishing Adi Putro ya. Jadi kalau kita lihat ini sasis yang digunakan yaitu Volvo B11R dengan bodi UHD Voyager double glass ya teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu untuk tampilan depannya. Untuk tampilan depannya menggunakan lampu JetBoost 3 Plus ya. Di sini kalau kita lihat di bagian depan banyak sekali tulisan stikernya dari Super VIP. Kemudian ada tulisan BUP yang artinya Bintang Utara Putra ya. Kemudian di bando bagian depan juga ada tulisan Bintang Utara Putra. Dan di bagian depan ini adalah lampu ya, lampu sorot halogen yang memang menjadi ciri khas dari PO Bintang Utara Putra ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba waktu unit ini sudah dinyalakan semua ya, keelektrikannya, lampu-lampunya. Jadi nanti biar teman-teman tahu seperti apa sih saat lampu ini menyala ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk pintu depannya yaitu pintu pintu swing ya teman-teman. Ini biasanya menggunakan pintu sliding, ini yang digunakan adalah pintu swing ya. Karena untuk UHD memang yang bisa digunakan hanya pintu swing ya. Jadi kalau ini di bagian kabin driver, untuk area masuknya memang lebih panjang ya antara UHD dan double decker teman-teman. Kemudian kalau untuk akses masuknya pun juga langsung ada tangga belok kanan ini menuju ke atas ya. Kemudian untuk pintunya yaitu pintu tengah
pintu swing ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat ini livery ciri khas dari Bintang Utara Putra, yaitu dengan warna bodi eksterior hitam, kemudian dikombinasi dengan warna kuning merah dengan bergambarkan bintang-bintang ya di bagian samping kanan kiri bodi. Dan ini masih ada sedikit pembenahan, yaitu poles-poles agar biar kelihatan lebih kinclong ya untuk bagian bodinya teman-teman. Dan ini juga ada tertuliskan Volvo B11R dengan logo Volvo. Kemudian ini ada menggunakan karpet Tarabus ya sebagai karpet lantai teman-teman. Oke, kita akan lihat di bagian belakang. Di bagian belakang juga digunakan lampu varian Jet Plus 3 Plus ya dari karoseri Adiputro, dan tidak ada penambahan knalpot di bagian belakang ya. Jadi ini polos saja karena untuk knalpotnya sudah menghadap ke bawah teman-teman. Nah, jadi seperti ini, cukup mewah sekali, cukup keren sekali perpaduan warnanya hitam yang dikombinasi dengan bintang berwarna kuning merah. Jadi cukup elegan sekali ya teman-teman. Jadi konsepnya untuk bus ini yaitu super VIP ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk spek interiornya seperti apa ya teman-teman. Dan dari UHD sendiri kelebihannya yaitu memiliki bagasi yang cukup super luas ya teman-teman. Jadi bagasinya luas sekali, bisa memuat barang bawaan yang cukup banyak, mungkin kargo cukup banyak ya, karena bagasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan kiri menjadi 12 ya pintunya. Namun untuk yang sebelah kiri nanti terpotong karena ada pintu tengah dan toilet tengah teman-teman, seperti itu. Jadi untuk tampilan eksteriornya seperti ini, dan nanti kita akan lihat ya teman-teman untuk interior seperti apa. Dan ini kalau kita lihat ini ada sedikit penambahan ya di pilar kanan kiri, karena nanti setelah sampai di Medan akan dipasangi pelindung kaca atau istilahnya ram-raman ya. Karena kalau daerah Sumatera kan memang rawan untuk pelemparan batu. Jadi untuk menghindari itu semua, pemilik dari Bintang Utara Putra akan memasang ram-raman ya, karena itu sudah menjadi ciri khas yang memang harus dipasang untuk pengusaha otobus di daerah Sumatera teman-teman. Jadi kita menyiapkan lubang tempat untuk pangkonnya saja ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ya, kita akan lihat seperti apa dalamnya. Sudah berada di lantai 1 di bagian driver ya. Jadi ini adalah bagian dari kemudi. Kalau kita lihat ini adalah tampilan untuk setir dari Volvo B11R ya teman-teman. Kemudian ini dipadukan dengan dashboard dari karoseri Adiputro. Ini nggak dibungkus ya, standar, cuman hanya ditambahin pernis kilap ya. Jadi cukup mengkilap agar pemakaiannya tidak cepat kotor ya teman-teman. Jadi memang di lantai 1 ini agak sedikit gelap ya teman-teman, karena memang tidak ada lampu penerangan di bagian drivernya. Dan kalau kita lihat ini adalah transmisi dari Volvo B11R ya. Jadi tampilannya seperti ini, beda dari yang lain karena memang terkonek berada di samping dudukan driver ya. Jadi agar driver pada saat melakukan pengoporan transmisi otomatiknya ini agar lebih dekat ya, lebih nyaman, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini untuk cover bagian setirnya masih belum dipasang ya, karena masih ada sedikit pengecekan dari tim mekanik Volvo. Dan kalau kita lihat ini adalah panel-panel dari bawaan sasis, dan ini adalah panel bawaan dari karoseri Adiputro ya, dimana fungsinya untuk tombol-tombol untuk lampu-lampu yang berada di interior, kemudian untuk TV, lampu sorot bagian depan, untuk TV, untuk audio seperti ini ya teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan naik ke lantai atas ya, jadi kita akan lihat untuk spek interiornya seperti apa teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada ketinggalan. Dan di bagian driver, kalau untuk
bodi UHD, ini ada kandang macan ya di bagian belakang yang nanti bisa terhubung keluar ke bagasi atas roda di belakang sisi sopir ya. Jadi ini bisa difungsikan untuk tempat menaruh barang atau mungkin bisa difungsikan untuk tempat tidur driver ya. Nah, kalau kita lihat ini ada saluran lower AC ankle, dimana nanti ini kemungkinan besarnya sudah dibordes dan ada kasurnya juga. Mungkin untuk driver istirahatnya di sini ya teman-teman. Jadi untuk akses keluar masuknya lebih dekat ya antara driver 1 dan driver 2. Apabila ingin bergantian untuk istirahat bisa lebih enak ya, tidak mengganggu penumpang yang ada di belakang, atas. Jadi seperti ini, dan ini akan langsung menuju ke lantai atas ya teman-teman. Nah, seperti apa spek interiornya lantai atas? Sekarang kita akan naik ke atas ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa sih lantai 2-nya. Oke teman-teman, Adi Putro, sekarang saya sudah berada di dalam unit bus milik PO Bintang Utara Putra di bagian lantai atas ya. Jadi untuk spek interiornya kalau kita lihat cukup mewah sekali dengan adanya bangku yang cukup besar ya. Jadi dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan, dan ini adalah bangku yang digunakan dari pabrik bangku Rimba Kencana teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah bangku model TCC 241 dengan sisi dengan armrest di sisi gangway ya teman-teman. Jadi seperti ini, hanya di sisi gangway untuk armrestnya, kemudian ditambah juga dengan adanya leg rest ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba untuk tempat duduknya senyaman apa sih. Ini teman-teman, saya sudah berada di duduk di bangku ya. Jadi saya duduk di bangku agak ke belakang ya, di sisi kiri setelah tempat smoking area teman-teman. Jadi kita akan coba ini untuk leg restnya, kita akan coba ya teman-teman. Nah ini sudah naik ke atas, kita akan coba. Nah ini cukup mewah ya teman-teman. Jadi kaki kita tidak gantung, jadi pas di antara ujung tumit ini ya teman-teman. Jadi cukup nyaman sekali duduknya. Untuk perjalanan jauh saya berada di pas sebelah kiri, cukup nyaman ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ini juga ada tombol untuk merebahkan atau reclining dari sandaran bangku ya. Jadi saya coba ini, kita akan coba. Nah ini saya sudah mulai ke belakang ya teman-teman untuk sandarannya, untuk recliningnya seperti ini. Jadi cukup nyaman sekali dengan bangku konfigurasi 2+2 dengan jumlah bangku hampir 30 seat ya teman-teman. Nah setelah kita tadi mencoba untuk duduk, kita akan melihat untuk bagian interiornya ya. Jadi ini terpasang rak ducting cukup panjang dari depan sampai belakang. Untuk yang sisi kiri ini terpotong karena adanya ruangan smoking ya teman-teman. Jadi ruang smokingnya ini pas berada di pintu tengah. Jadi nanti bagian bawah kalau kita lihat itu ada toiletnya ya. Jadi ini sudah terpasang tutupan ducting. Kemudian bangkunya berjumlah 30 seat. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini adalah tempat untuk AC ya. Jadi untuk UHD dan SDD memang untuk tempat AC berada di belakang ya, istilahnya itu digendong teman-teman. Jadi di bagian belakang, di atas mesin di bagian belakang ya. Jadi penampilannya seperti ini. Kemudian ada subwoofer di bagian tengah. Nah mungkin di sini nanti bisa difungsikan untuk tempat tidur sopir ya, karena ada sisa space yang bisa dipergunakan untuk driver. Nah sekarang kita akan lihat jalan ke depan ya teman-teman. Untuk bagian tengah ini terdapat ruang smoking yang langsung menghubung ke bagian lantai 1 ya. Nah jadi seperti ini, memang agak sedikit curam ya teman-teman. Jadi kita bisa berjalan menuju ke bawah.
Nah, jadi di sini bisa difungsikan untuk ruang smoking ya teman-teman. Seperti ini tempatnya. Kemudian kalau ingin ke toilet langsung dibuka aja pintunya seperti ini dan baru bisa masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini standar toilet dari Karoseri Adiputro ya, seperti ini. Jadi ini tempat yang bisa difungsikan untuk smoking dan mungkin ke toilet bisa langsung turun ke bawah ya teman-teman, seperti itu. 24 inch ya teman-teman. Dan di bagian depan ini juga terdapat bangku, dimana kelebihan dari OHD yaitu bisa akses masuknya langsung naik ke tangga atas ya, lewat pintu depan sisi kiri. Dan di bagian depan ini bisa difungsikan untuk tempat bangku ya. Jadi buat teman-teman yang ingin langsung lihat pandangan ke depan, bisa duduk di bagian depan di sini teman-teman. Dan ini terdapat juga dashboard yang sudah kita buat, kita minimalis sehingga kaki kita berasa nyaman di bagian paling depan. Nah, kita akan coba ya teman-teman untuk duduk. Nah, ini saya duduk di bagian depan teman-teman. Jadi pandangannya enak ya ke depan, dan untuk kakinya pun tidak terganggu teman-teman, karena cukup luas ya, tidak sempit teman-teman. Jadi seperti ini. Dan untuk spek interior lainnya, kalau kita lihat karpet yang digunakan yaitu karpet berwarna rhenium coklat, kemudian gordennya berwarna merah ya, sesuai dengan warna bangku. Dan bangkunya kalau kita lihat ini ada bordiran logo BUP ya teman-teman. Ini kalau saya perhatikan ini menggunakan kain bludru dengan motif yang terbaru yang diberikan rimba kencana kepada bintang utara ya. Jadi cukup manis sekali warnanya, bangkunya, gordennya diimbangi dengan warna luar bodi yang berwarna hitam dan ada merah dan kuning. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah spek interior yang bisa saya review buat teman-teman agar tidak penasaran seperti apa sih spek interior dari Bintang Utara Putra dengan menggunakan sasis Volvo B11R dengan bodi UHD ya dari Karoseri Adiputro, seperti itu. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sukses terus buat PT Bintang Utara Putra yang sebentar lagi akan rilis dan pulang ke Medan ya. Jadi perjalanan cukup panjang sekali, memakan waktu karena harus menuju ke Merak. Habis dari Merak harus menyeberang dulu, kemudian pulang ke kota paling ujung dari Sumatera yaitu Medan ya, sebelum menuju ke Aceh. Oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro, dan jangan lupa apapun sasisnya, karoserinya tetap Adiputro.